Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum, dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mesjo Afisa. Pada video kali ini saya ingin berbagi buat teman-teman semua bahwasanya Bunda Widya ini lagi-lagi mengangkat kasus kematian si Vina, dan dimana di situ di video kali ini Bunda Widya banyak menuturkan tentang masalah suap, ya, tentang masalah suap mantan Bupati Cirebon, yang mana waktu itu tim suksesnya itu adalah geng-geng motor, dan meminta seluruh geng motor itu untuk diperiksa karena ada berkaitannya dengan kasus kematiannya si Vina ini, karena tim suksesnya mantan bupati itu dulu anak-anak geng motor yang banyak. Dan di situ Bunda Widya menuturkan bahwasanya akunnya ada yang mengancam untuk mungkin kayak di banned gitu ya teman-teman. Tapi Bunda Widya itu mau bikin channel lagi dengan cara saya sendiri, dan bahkan situ nyebut-nyebut Pak Jokowi juga gitu ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa videonya, langsung saja menuju ke TKP. Let's go. Wow, keren guys. Ada orang mulai mengincar akun kita, tapi saya ulangi, karena saya meminta bahwa seorang orang tuanya dari Iki itu orang kuncinya harus disidik ulang, kemudian bupatinya, mantan jenderal tersebut, dan anak-anak geng motor tersebut periksa ulang yang namanya rekeningnya, ya kan? Kenapa di 2016 masa iya nggak tahu yang namanya kasus tersebut, rekening itu mengalir ke siapa saja, suapnya ke siapa saja. Nah, dari konten itu saya menyebutkan presidennya siapa, kapolrinya siapa pada tahun 2016 lalu. Nah, sekarang dari 120.000 ya, apa 14.000 like-nya di situ, ya, di take down seseorang. Tapi sayang bro, di YouTube sudah ada banyak orang yang ini. Saya tuh nggak pernah takut orangnya, meskipun Anda di situ yang melaporkan akun saya, ingin membanet akun saya akan berikan akun baru kembali pakai cara saya sendiri. Itu kata Bapak Jokowi kan. Kenapa mesti takut? Saya tuh orang yang nggak pernah takut, ya, nggak pernah. Saya tuh lelah orangnya, tak pernah berhenti. Itulah saya, ya. Meskipun diawali dari nol, no problem. Yang penting YouTube-nya masih bisa, ya toh? Ya, kebingungan juga sih mereka kalau di YouTube itu, ya kan, bagaimana caranya Nyai ini di TikTok itu dihabisi, itu betul nggak? Bahkan di live streaming aja ada yang minta Sherlock, ya kan? Artinya kenapa keluarga DPO, keluarga orang yang saya sentil-sentil itu merasa terganggu dong, terusik dong, ya enggak? Nah, saya butuh keadilan di negara kita ini. Pertama, keadilan di dalam pemilu kita, itu khususnya, itu yang di take down, masalah pemilu juga, ya, masalah pemilu juga, masalah kecurangan pemilu di take down. Kenapa? Bener kan? Itu semuanya
78 triliun itu untuk menyuap-nyuap KPU di tingkat provinsi kan. Nah, kedua, ini kasus Vina juga. Ada sangkut pautnya nggak kasus Vina ini dengan kecurangan pemilu? Menggunakan dana dengan nilai yang tidak terkira, 78 triliun. Mengalir ke siapa saja. Itu. Ini kedua akun ini, kedua konten itu ya, di take down mereka di sini. Di situ aja kalian harus nyambung, ada apa gitu. Ya kan? Nah, saya akan meminta kalau memang kepastian hukum di Indonesia ini ya pingin ditegakkan, jangan hanya tajam untuk rakyat kecil aja. Seperti saya ulangi kembali kasus yang namanya di Subang kemarin sebagai geng motor ya, ada mahasiswa juga ya, seorang siswa ya namanya Muhammad Idan, korbannya itu gercep, kepolisian nangkapnya. Kenapa giliran geng motor yang melibatkan anak-anak bupati ya, polisi jadi letoy begitu ya. Kenapa penegakan hukum kok letoy, giliran ini geng motornya ada melibatkan anak wali bupati dan wakil bupati dan seorang bupatinya. Nah, tolonglah buat Polda Jabar ya saat ini ya. Kenapa dikit-dikit kasus orang ya di terutama daerah Jabar ini susah tuntasnya dari segi yang kecil maupun ini. Terutama ada pula ya teman kita di sana kasus yang namanya bisnis ya, kerjasama, kok di penjara dari 1,8 miliar dijadikan 2,8 miliar, artinya nambah ini ya. Kemudian HP orang itu X-Pro diganti dengan Oppo setelah mereka itu di penjara. Nah, permainan apa yang ada di Polda Jabar gitu? Setiap kasus kok dibekukan, nggak ada yang tuntas. Permainan apa? Ya kan? Coba Polda Jabar ya khususnya. Coba ya, omongan saya ini betul-betul ini. Kalau tidak percaya, ya pejabat-pejabat yang di daerah Jabar ini banyak sekali kena kasus korupsi, suap dan segala macam. Periksalah tuh yang namanya apartemen The Edge yang ada di Cimahi Selatan, lantai 17, lantai 18, lantai 16 itu banyak sekali yang namanya unit-unit pemiliknya adalah mantan-mantan pejabat yang disita polisi. Dilanjutkan nggak itu kasus? Ya kan? Ada juga di apartemen itu tersebut ya, saya dengar-dengar ini dulu dari teman-teman ya, pembuatan uang di dalam apartemen. Itu kala menjelang yang namanya pemilu, menjelang yang namanya pileg, pilkada, pilkup. Nah, selalu ada di situ. Itu sudah disita ruang itu pada waktu itu. Nah, kenapa mesti geram dengan penelitian saya, ucapan saya gitu. Nah, saya tadi ulangi ya, tentang konten saya mengenai kasus 78 triliun di kecurangan pemilu ini ya, ada kaitannya enggak dengan penyidik yang saya minta dengan kasus Vina? Ada kaitannya enggak kira-kira? Kenapa kedua konten ini di take down, tidak mau dengar? Untuk menutupi itu kan kasus Vina ini, agar kenapa? Agar yang namanya kasus-kasus Vina ini melibatkan yang namanya orang-orang berpangkat, pejabat-pejabat yang luar biasa ya, tertutupi gitu.
ya. Jadi buat netizen yang geram dengan ini apa namanya konten saya itu, bilang pelecehan dan segala macam, tidak ada unsur pelecehan di situ. Ini pengungkap kebenaran, edukasi sangat positif. Kenapa pihak TikTok bisa ini bilang itu pelanggaran yang dilaporkan seseorang, kemudian mereka take down, ya kan? Ketika diaju bandingkan dipulihkan, ya kan? Nah, ada apa gitu? Ada nggak kaitannya ya dua konten ini mengenai yang namanya kasus korupsi 78 triliun dana yang digunakan pemilu, kecurangan pemilu, dengan kasus Vina? Ketika saya mengungkap dana 78 triliun ini kemarin, muncullah yang namanya kasus Vina agar digegerkan, agar kita lengah, ya kan, dari kasus kecurangan pemilu dan dananya mencapai 78 triliun, ya kan. Untuk di daerah aja ditransfer sebesar 30 miliar. Nah, semoga logika kalian nyambung, ya, nyambung dari kedua konten saya ini. Saya minta penyidik yang namanya orang almarhum itu sendiri dibuka kembali kasus ini, ya kan, agar ketahuan suap dari bandar itu mengalir ke siapa saja, termasuk geng motor. Itu aja, cek aja itunya, reknya. Oke. Jadi itu ya teman-teman, Bunda Udia tadi sudah menuturkan semua bahwasanya di situ keterlibatannya itu ada banyak yang melibatkan jenderal katanya ya. Bahkan ya si mantan bupati ini adalah mantan jenderal juga. Pokoknya tadi disebutkan itu ada jenderal-jenderal gitu ya Pak. Dan di situ pada waktu mencalonkan diri sebagai calon bupati, di situ banyak aliran-aliran dana mengalir kemana gitu ya, pokoknya banyak lah, bahkan sampai menyentil masalah dana kampanye, apakah ada hubungannya dana berapa triliun itu ada hubungannya nggak sama si Vina katanya ya di situ. Tadi pokoknya ada menyebut-nyebut jenderal di situ ya yang ada di belakangnya gitu, dan bahkan juga menyebut Jokowi, kata Pak Jokowi katanya ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini aja dulu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.